Wah ini, oke, belum ini tenaganya belum pada keluar semua ya. Semua bisa ya, ini karena masih pagi nih. Jawabnya apa? Jadi, ya selamat pagi aja, selamat pagi. Cuman aku pengen dengar semangatnya kalian semua. Gitu ya, soalnya masih pagi nih. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak semangat, amin. Selamat pagi Supercell. Belum nih, belum. Sebelah sini belum ya. Boleh ya, semua semangat sama-sama ya. Selamat pagi Supercell. Oke, lebih better lah ya. Nah, hari ini thank you so much ya untuk sudah mengundang aku untuk bisa sharing di pagi hari ini. Dan senang hari ini bisa pulang kampung. Ya, kembali ke Tangerang ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali kenal, baru tahu aku itu lulusan Tangerang. Ya, aku dibaptis di Tangerang juga gitu. Jadi, pas datang ke sini berasanya kayak pulang ke rumah gitu ya. Tadi aja lihat UPH udah kayak wah, nih apa namanya, kampus dulu, tempat berjuang 4 tahun ya. Ada anak UPH nggak sih di sini? Ada ya? Oke, satu alma mater lah kita ya. Nah, hari ini happy banget ya bisa dapat kesempatan, apalagi juga bisa sharing kepada Superzeal. Ya kebetulan di Jakarta kita juga ada Superzeal. Ya, jadi sekarang kampus dan teens kita udah lebih sering berkolaborasi gitu. Ya. Dan hari ini aku juga happy karena saya ditemani, kebetulan karena kita Teens Ministry juga lagi ada ibadah, jadi kita bagi tugas. Tapi ada satu sister yang aku ajak hari ini, namanya Jacqueline. Jacqueline mana ya? Di belakang nggak ya? Somewhere, pokoknya di belakang, nanti kalian bisa kenalan. Oh itu, nah itu dia Jacqueline. Ya thank you sudah menemani aku. Ya jadi nanti kalian bisa kenalan, ya dia adalah Teens Jakarta, dan satu lagi nanti juga ada dari UPH. Ya, dia bakal datang ke sini untuk bisa fellowship sebentar dengan kalian karena dia ada tugas. Ya. So, pada hari ini ya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Udah pada siap semuanya? Amin. Untuk mendengar firman Tuhan ya. So, mari kita sama-sama kita mulai firman Tuhan pada hari ini kita dengan bersatu hati dan kita berdoa. Allah Bapa yang baik ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali datang berkumpul ya Tuhan untuk beribadah. Kita bisa memuji Tuhan dengan semangat dan hari ini kita mau mengambil waktu untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan sertai setiap hati dari kami. Supaya kami bukan hanya hari ini fokus ya Tuhan. Tapi kami betul-betul mau ambil waktu untuk merenungkan, untuk merefleksikan, dan juga melihat apa yang Engkau lagi mau ajarkan dan bicara kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga sertai hamba-Mu ya Tuhan yang hari ini akan sharing dan berkhotbah. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun saya secara pribadi ya Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulut saya ini bukan pengalaman, tapi betul-betul Engkau yang berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah hari ini kita sama-sama belajar ya, masih tema yang sama. Ada yang tahu temanya apa bulan ini? Learn from me. Learn from me, betul ya. Nah kalau aku kemarin dapat kisi-kisi, kan aku tanya ya udah dikhotbahin apa aja gitu ya, supaya sharingnya nggak double gitu ya. Koko Rainer udah sharing tentang kemarin apa ya? Oh ini katanya bagaimana Tuhan memberikan kelegaan, betul ya? Memberikan rest kepada kita semua. Masih pada ingat nggak nih? Masih ya? Hopefully masih ya. Dan yang berikutnya, Kakak Jingga, panggilan apa sih kakak ya? Kakak Jingga, Bang Jingga. Oke, Bang Jingga itu udah share tentang kentang. Ya, Kristen kentang. Ada yang masih ingat nggak kentang? Aku aja masih mikir, kentang apaan gitu ya. Pas dilihat, kentang itu artinya kena tanggung. Betul ya. Jadi jangan jadi Kristen yang kena tanggung. Betul nggak sih? Iya kan? Nah, hari ini aku akan sharing masih di tema yang sama, tapi hari ini kita akan sama-sama lihat dari suatu pesan yang sebenarnya Tuhan lagi mau coba ajarin kepada kita untuk kita hari ini datang kepada Tuhan. Ya, tuminya bukan saya. Ya, tapi tuminya adalah ke Tuhan, gitu ya. Nah, ini yang kita akan sama-sama belajar. Judul hari ini adalah Come to Me. Next, dan ayatnya kita ambil itu masih sama. Ya, dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yang bunyinya, marilah kepadaku, Tuhan ya, bukan aku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah
kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Ya. Kalau kita lihat kata pertamanya, itu tema yang diambil. Ya, marilah kepadaku, come to me. Nah, ini sebenarnya ayat yang Tuhan kasih, yang berupa sebenarnya ajakan untuk semua orang. Gitu ya, tapi semua orang yang menarik kalau kita perhatiin, ini untuk orang-orang yang letih lesu, berbeban berat. Ya, untuk mereka hari ini bisa datang menghampiri Tuhan. Gitu. Nah, Tuhan dibilang di sini, dia akan berjanji kasih kelegaan. Nah, ini khotbahnya Korener kemarin, betul ya? Nah, cuman hari ini aku akan fokus sama come to me, dan juga kenapa ini ditujukan kepada orang yang letih lesu. Nah, ini sebenarnya menarik banget. Kalian ada tahu nggak sih kenapa mereka disebut letih lesu? Ada yang tahu nggak? Apakah ini semua orang? Kalau saya merasa nggak letih gimana? Apakah saya bisa dipanggil juga? Nah, ini satu hal yang aku mau ajak kita semua sama-sama mikir. Nah, untuk kita ngerti tentang hal ini, kita perlu tahu dulu konteksnya. Gitu ya, buku Matius terutama. Ya, kenapa buku Matius ditulis dan buat siapa sih? Nah, next. Buku Matius itu ditulisnya untuk orang Yahudi. Kalian tahu siapa orang Yahudi? Ada yang tahu karakteristik orang Yahudi? Lagi perang kah? Enggak, bukan. Ya. Orang Yahudi itu adalah orang yang sangat, ya, aku udah tulis di situ ya, orang yang sangat memperhatikan yang namanya Torah. Ya, Torah itu bisa dibilang seperti kalau zaman sekarang itu kayak Alkitab lah. Kitab suci gitu ya. Tapi sebenarnya di zaman dulu, Torah itu berisi ada aturan-aturannya, ada hari ini ajaran-ajarannya. Nah, dulu Torah itu terdiri dari 5 buku di Alkitab kita sekarang. Ya, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sama Ulangan. Nah, itu isinya Torah. Nah, yang kerennya dari orang Yahudi, mereka tuh bener-bener perhatiinnya detail banget. Jadi kalau zaman sekarang kita punya Alkitab, kadang-kadang kita nggak baca. Tapi kalau orang Yahudi, mereka tuh bener-bener perhatiin, dan mereka memastikan itu semua ajaran dari buku Torah ini, ya dari Alkitab ini, itu bener-bener diturunin sama keluarga-keluarga mereka. Ya, jadi misalnya contoh, kita punya anak kita itu benar-benar dipastiin, lu harus ngerti Torah. Lu harus ngerti semua ajarannya. Nah, itu. Yaitu orang Yahudi. Dan mereka hari ini benar-benar perhatiin ajarannya itu seksama banget. Bukan cuman asal, oh ya udah, ada aturan-aturannya. Kalau zaman sekarang seperti undang-undang, kita tahu ada. Tapi kalau zaman sekarang, ya orang-orang Yahudi itu benar-benar undang-undangnya apa? Saya ikutin, saya perhatiin, saya lakukan. Nah, itu mereka. Ya, coba kita bayangin ya. Bahkan katanya, kan aku belum pernah ya, tapi katanya ya orang yang pernah datang ketemu sama orang Yahudi, mereka itu sampai hari ini masih mempraktekkan, contohnya ya, hari Sabat. Kita tahu hari Sabat mungkin sekarang kita sebutnya hari Minggu. Tapi kalau mereka tentukan ada satu hari yang namanya hari Sabat. Dan betul-betul di hari Sabat itu mereka rest. Bukan tiduran, kagak. Tapi mereka sama sekali tidak diperbolehkan atau nggak mau untuk bekerja. Pintu ini dibiarin terbuka. Kenapa? Karena buka pintu dianggap kerja. Nah, mereka tuh sampai sebegitunya. Masak nggak boleh, karena kerja. Ya, ada misalnya anjing pup di jalan atau di kamar di rumah kalian, bersihin itu artinya kerja. Nah, itu nggak boleh. Nah, mereka tuh sampai sebegitunya, cuy. Bayangin ya, coba kalau hari ini kita sebagai orang Yahudi gitu ya, mereka tuh sangat-sangat fokus dengan tradisi. Jadi benar-benar tradisinya itu dilakukan, diikutin, sampai sebegitunya. Coba kalau kita hari ini sama-sama perhatiin, inilah orang-orang Yahudi. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Ya, kalau aku lihat kayak gini, wah, keren ya, religius banget. Tapi kalian mau nggak jadi ini? Mau nggak ikutin ini semua? Kalau aku, honestly, capek. Ya bayangin kalau hari ini kalian setiap hari kerjaannya adalah ngikutin peraturan. Capek nggak? Nggak boleh ini,
Nggak boleh itu. Harus pulang jam segini. Harus belajar jam segini. Nggak belajar, nggak boleh main. Apa? Nah, kalian mau nggak hidup kayak gitu? Capek kan? Nah, ini yang terjadi sama orang-orang Yahudi di zaman dulu. Ya karena mereka benar-benar jadikan ini standar-standar ini, ya aturan-aturan ini sebagai standarnya mereka. Kalau mereka nggak ikutin, berarti lu nggak rohani. Lu nggak religius. Dan itu bisa dianggap rendah. Nah, mereka sampai sebegitunya. Nah, hari ini guys, begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen. Kalau hari ini kita juga melakukan kegiatan di dalam Tuhan, tapi cuman karena aturan, ini bisa jadi hal yang berat. Bisa capek. Betul nggak? Ngerti ya? Capek banget. Ya, maka itu kalau kita baca tadi di ayat tadi, Tuhan bilang, makanya kamu datang ke saya. Maka belajar dari saya, dia bilang Tuhan. Dan Tuhan bilang, puk yang Tuhan pasang itu ringan. Hari ini kita nggak perlu capek-capek, ya fokus cuma karena aturan doang, ya aturan Kristen, ya. Tapi hari ini Tuhan mau kita bisa punya yang namanya hubungan yang enjoyable sama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Makanya datang ke gue. Ya jangan cuma fokus sama aturannya doang. Capek. Maka Tuhan bilang, datang. Maka aku janji akan kasih kelegaan. Nah, ini maksudnya. Ya. Nah, tapi gini. Tuhan mau kita datang. Tapi dan tahu nggak maksudnya datang apa? Ayo. Apa maksudnya datang? Apakah datang ke gereja itu artinya datang? Gimana menurut kalian? Datang ke gereja artinya udah datang ke Tuhan belum? Kalau belum, kenapa? Kan gue datang ke gereja, dengar firman Tuhan. Memuji Tuhan lagi. Ya, baca Alkitab kok. Baca Alkitab, artinya udah datang kepada Tuhan. Apakah betul? Ya, udah doa kok, artinya aku datang ke Tuhan. Apakah betul doa itu artinya datang kepada Tuhan? Nah, inilah yang kita akan sama-sama belajar. Karena hari ini, kita hari ini bisa rutin datang ke gereja, kita bisa rutin baca Alkitab, kita bisa rutin hari ini doa. Tapi, kalau kita melihat ini karena harus, gua harus datang ke gereja, gua harus melayani, gua harus baca Alkitab, gua harus doa, aduh ada tugas, jadi beban, berarti mungkin ada yang salah. Gitu ya. Datang, itu bukan cuman kita melakukan kegiatan religius. Ya. Nah, ini yang kita akan sama-sama belajar. Apa yang maksud, yang Tuhan hari ini maksudkan dengan kita datang. Nah, hari ini aku akan share tentang satu cerita yang sebenarnya bagus banget di Alkitab. Sama dari buku Matius juga. Tapi kita bisa hari ini datang kepada Tuhan, ya bukan cuma sebagai rutinitas doang, tapi betul-betul kita akan lihat dari orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang benar. Nah, ini yang kita akan sama-sama belajar hari ini. Oke, udah siap semuanya? Ya, next. Dan ini poin yang pertama. Ya, Tuhan datang artinya adalah Tuhan mau kita connect sama Dia. Ya, connect. Ya, bukan cuma ketemu doang, tapi connect. Next. Nah, ini ada satu kisah yang menarik. Ya, Zakheus. Ada yang tahu ceritanya, Zakheus? Oke ya, menurut kamu Zakheus yang kamu ingat, ini nggak boleh baca dulu ya, yang kamu ingat tentang Zakheus? Orang pendek? Naik ke pohon, oke. Oke ya, kamu udah benar tadi, oke. Ya, pendek, naik ke pohon, oke. Apalagi, ada yang tahu? Apa? Pemungut cukai, oke, betul. Ada yang tahu lagi? Apalagi? Orang yang bertobat, oke. Ya, wah ini kalian semua udah pada tahu. Apa? Bertanggung jawab, tahu dari mana lu? Oke, tapi bertanggung jawab menurut kamu, oke. Oke, kita akan lihat sama-sama ya. Tapi apa yang kalian sharing itu berarti, kalian pernah baca ya, bagus. Nah, tapi kita akan lihat sama-sama ya, responnya Zakheus ini bagus banget. Ya, Lukas 19 dibilang gini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Apa? Kepala. Ya,
Berarti tadi hampir benar ya. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, ini ceritanya. Next. Nah, siapa Zakeus? Aku mau coba cari gambar, ya kurang lebih seperti inilah. Ya, kayak mafia ya. Kerjaannya apa? Meres-meres uang. Gitu ya. Tapi dia bukan cuma sekedar pemungut cukai biasa. Dia bosnya. Ya, ada kepalanya. Dia juga adalah orang yang kaya. Dan ini menariknya, si orang ini, Zakeus ini, dia mau pergi cari Yesus. Ya, kenapa? Ya, kita nggak tahu, karena nggak ditulis. Tapi yang pasti, mungkin bisa jadi karena dia dengar dari cerita orang-orang. Karena kan saat itu Yesus sudah mulai terkenal ya. Mukjizat, dia lakukan mukjizat, dia bayar sama orang. Nah, Zakeus penasaran mungkin ya, dia cari. Nah, tapi yang menarik adalah, dia bukan cuma cari karena penasaran doang, tapi dia usaha. Usahanya itu sampai lebay ya. Karena dia kan pendek. Mungkin mau lompat-lompat, kagak kelihatan. Jadi akhirnya dia tahu nih, oh Yesus mau lewat jalan gang ini nih. Dia akhirnya lari kenceng, lewatin kerumunan massa, dia muter kali ya. Muter, sampai ke depan, untuk dia mejeng di pohon. Supaya nanti pas Yesus lewat, woi, itu ya, kelihatan langsung kan, soalnya dia di depan. Gitu. Terus, ya kalau kalian lihat, baru Yesus akhirnya notice. Ya jelas lah ya, udah di atas pohon, di depan lagi gitu kan. Akhirnya notice. Akhirnya Zakeus itu baru Tuhan sapa dan Tuhan mau menghampiri dan datang menumpang di rumahnya. Sebenarnya ini cerita yang menarik. Kenapa? Karena kalau orang cuma penasaran, nggak akan seniat ini. Betul ya? Nggak seniat ini. Zakeus, ini mungkin jadi yang pertanyaan kita. Kenapa Zakeus mau sebegitunya? Padahal sebenarnya kalau kita pikirin, next, Zakeus itu butuh apa sih dari Tuhan? Kayak bosnya pemungut cukai. Ya, dia punya uang nggak? Banyak. Butuh apa kok gitu dari Yesus? Ya, seringkali hari ini kalau kita udah punya uang, udah punya begitu banyak hari ini kekayaan kita, sometimes orang bisa nggak butuh Tuhan, betul nggak? Zakeus butuh apa? Sebenarnya kalau logically speaking, dia bisa beli apa yang dia mau kok. Nah, cuman kita tahu semua hari ini di sini ada hal yang nggak bisa dibeli dengan uang. Contohnya apa? Ayo. Uang bisa nggak? Uang. Oke, ntar aku paraphrase dulu. Oke, uang. Ya aku apa spesies loh? Apa yang nggak bilang ya? Oke, ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya nggak bisa uang dong. Ya, uang bisa membeli uang nggak bisa. Kita bisa beli valuta asing, bener kan? Bisa beli emas. Nah, apa yang nggak bisa dibeli dengan uang? Yo, nyawa, oke. Apalagi? Kasih, apalagi? Apa? Happiness, ya. Apalagi? Apa? Apa? Hikmat, wisdom, benar ya, wisdom. Apalagi? Waktu, bener nggak? Wih, kok Kevin? Gue masih bisa kayaknya. Kayak gue masih bisa, sorry. Oh, jangan ya. Tapi bisa manusia bisa beli orang loh, ya kan? Aduh, ya. Ini kan faktanya aja ya. Tapi gue nggak mau, sorry. Ya, tapi gini. Kalau kita, aku apa ini? Tapi intinya, kita tahu ya di dunia ini ada hal yang nggak bisa dibeli dengan uang. Dan mungkin ini yang Zakeus cari. Karena mungkin dia punya hari ini segala banyak uang, tapi dia hari ini missing hal-hal yang keselamatan luar biasa. Ya, ada hal yang dia nggak bisa dapetin dengan uang. Contohnya apa? Pemungut cukai itu pekerjaan yang sebenarnya dibenci sama orang. Di zaman sekarang, siapa yang suka sama debt collector coba? Ya, aku nggak pernah utang, tapi aku nggak pernah ngutang dengan misalnya bank atau gimana ya sampai dicari-cari. Cuman masalahnya aku pernah ngurusin temen kantor yang dicariin debt collector. Yang dicariin siapa?
Gue. Itu males banget. Ya dicariin, soalnya kamu kenal sama si ini nggak? Misalnya si anjing nggak, kamu kenal nggak gitu kan? Dicari-cari, itu sampai setiap menit ditelepon, dimaki-maki coba. Itu rese banget itu. Ya, terus dia ngomong-ngomong nggak jelas, maki-maki, aku bilang ngomong tenang-tenang. Sampai akhirnya aku ancam, saya panggil polisi. Kalau kamu masih gangguin saya panggil polisi. Akhirnya saya ajak ketemuan ke kantor, dan beneran di pas datang hormat-hormat. Baru sopan. Tapi itulah debt collector. Nggak disukain. Mungkin, ya Zakheus, karena dia kerjaannya itu, udah bosnya lagi ya, dia dibenci banyak orang. Dan dia dengar kabar tentang Yesus yang mengasihi. Mungkin dari situlah dia tertarik buat Yesus itu mungkin bisa kasih suatu hal yang saya nggak pernah dapat, yaitu kasih sayang, perhatian. Nah, mungkin itu, ya. Apalagi, ya hari ini mungkin dengan semua kekayaannya dia ada suatu hal yang mungkin kosong dari diri dia. Hari ini begitu banyak kalau kita lihat orang-orang zaman sekarang, mereka punya kekayaan, mereka merasa hidupnya tuh nggak ada purpose. Nah mungkin ini yang juga yang Zakheus hari ini nggak punya. Makanya dia cari dari Yesus, meskipun itu dengar dari orang. Tapi kita bisa ngerti, Zakheus benar-benar mau, karena dia seniat itu sama Yesus. Paham ya? Nah ini yang kita hari ini bisa lihat suatu hal yang menarik banget. Ya, ini yang membuat Zakheus akhirnya mau fight untuk cari Yesus. Ya, dan akhirnya yang menarik pada saat Yesus akhirnya notice dia, Yesus bilang, aku akan numpang di rumah kamu. Dan itu yang akhirnya membuat Zakheus akhirnya bersuka cita. Next. Hari ini kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita hari ini bisa banyak cari hal-hal yang basically inilah. Kekayaan. Ya hari ini kita kerja juga butuh uang, betul nggak? Kita butuh uang buat hidup. Dan hari ini kita bisa benar-benar usaha, lakukan segala cara untuk kita hari ini bisa mendapatkan kekayaan. Apalagi, kita hari ini bisa cari ya atau melakukan segala hal untuk kita hari ini bisa mendapatkan perhatian, acceptance dari orang. Kita juga hari ini bisa usaha untuk kita bisa mendapatkan yang namanya kenyamanan. Dan itu sampai kita rela loh. Ya sampai usaha, kerja keras, sampai kalian juga sekarang sekolah dengan rajin, kuliah dengan rajin, tujuannya supaya kalian bisa mendapatkan hal-hal ini. Ya. Tapi seringkali orang fight untuk ini. Tapi mereka masih merasa ada yang kurang. Nah, ini yang Tuhan mau tawarkan. Ini yang Tuhan mau kasih. Ya. Next. Makanya di Yeremia 29 ayat 11 Tuhan bilang gini. Ini mungkin ayat yang kita udah sering baca ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini Tuhan sudah siapkan rancangan yang terbaik buat kalian. Buat kita semua hari ini di sini. Dan rancangan ini adalah rancangan yang penuh harapan. Ya, rancangan damai sejahtera. Siapa yang di sini mau rancangan ini? Ada yang mau nggak? Rancangan ini. Siapa yang mau? Yo, yang mau angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti nggak mau nih. Mau nggak? Rancangan damai sejahtera? Mau ya? Pastinya mau. Tapi kita nggak baca ayat selanjutnya. Ada tahu nggak ayat selanjutnya? Ini menarik. Karena orang hari ini, banyak hari ini kita fokus hanya sama ini doang. Kita mau. Tapi next. Ya, ini syaratnya. Ini yang seringkali kita tidak fokuskan. Dibilang Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan menemukan kamu. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Hari ini guys, Yesus
itu akan memberi dirinya sendiri untuk ditemukan. Ya, jika. Ya, sekali lagi ya. Jika. Kalau. Ya, kalau apa? Kalau kita hari ini berseru, datang berdoa, cari, ya, apalagi menanyakan dengan segenap hati. Baru kamu bisa ketemu sama Tuhan. Baru hari ini kamu bisa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, saya akan pulihin keadaan kalian semua. Ya, itu yang Yesus mau. Tuhan hari ini mau, kita bukan cuma hanya mengikuti aturan. Tapi hari ini Tuhan mau kita punya hubungan sama Dia. Dan itu butuh kita kasih segenap hati kita. Ya, pertanyaannya hari ini gini. Apakah hidup kita itu banyak ikut rancangan Tuhan? Atau hari ini kita sering capek karena rutinitas kita setiap hari? Nah, mana yang kita lebih condong kemana? Ya, karena hari ini kita bisa datang ke gereja, baca Alkitab, berdoa, itu bagus banget. Ya, tapi itu tidak menjamin kita memiliki hubungan sama Tuhan. Ya, itulah yang sering terjadi dengan orang Yahudi. Karena mereka hanya mengikuti aturan aja. Next. Jadi apa yang kita hari ini bisa belajar? Hari ini, segenap hati itu artinya kita mau put an effort untuk kenal sama Tuhan. Untuk punya koneksi sama Tuhan. Itu maksudnya datang. Sama seperti kayak gini deh, kalau kalian sekarang mau temenan sama orang baru, bisa nggak cuma ketemu doang, habis itu kalian expect itu jadi best friend? Bisa nggak? Ya, halo, salam kenal, nama kamu siapa? Terus besoknya ketemu lagi, halo bro. Nah, bisa nggak? Terus tiap minggu ketemu? Bisa jadi teman dekat nggak? Kayak gitu? Nggak bisa. Jadi caranya untuk bisa punya teman gimana? Jadi teman dekat misalnya, aku sama Bang Christian juga, misalnya. Gimana caranya? Jadi kan aku perlu spend time sama dia, betul nggak? Perlu kenal orangnya kayak gimana. Perlu kenal apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Apa yang hari ini cara pikir dia, hobi dia. Hari ini apa yang menjadi passionnya dia. Apa yang menjadi mimpinya dia. Ini kan aku cari tahu terus. Dan ini bukan cuma sekali ketemu doang, habis itu beres. Tapi ini harus jadi hal yang kita terus lakukan. Nah, itu sama seperti pada saat kita mau kenal sama Tuhan. Ya pertama, ini hal praktikal ya. Kita perlu make time. Nah hari ini kalian punya jadwal nggak untuk ketemu sama Tuhan? Atau seringkali kita pakai waktu sisa kita? Kalau ada. Gitu ya. Ya aduh kak, ujiannya banyak. Aduh, ulangannya banyak. Nggak ada waktu. Guys, itu cuma alasan. Ya hari ini, kalau kalian mau benar-benar serius, pasti ada waktu. Contohnya apa? Kalian makan ada waktu nggak? Lagi sibuk tetap makan nggak? Tetap kan? Meskipun cuma disempetin ya, tapi tetap benar-benar serius makan kan? Karena kalian butuh makan. Kalau kalian lihat itu suatu hal yang penting, kalian akan lakukan. Betul nggak? Hubungan sama Tuhan, kalian lihat penting nggak? Nah, kalau iya, harus ya kalian akan make an effort. Ya, baca Alkitab untuk connect. Nah, ini hal yang praktikal. Baca Alkitab untuk bisa punya hubungan. Maksudnya gimana? Pas kalian baca, kalian cari tahu nggak Tuhan itu sukanya apa? Kalian pas baca Alkitab, kalian cari tahu nggak Tuhan itu mikirnya apa ya? Kenapa dia ngomong ini ya? Kenapa dia ngomong itu ya? Kok dia marah ya? Kok dia hari ini ngajarin kita ini ya? Tujuannya buat apa ya? Kita cari tahu. Itu maksudnya baca Alkitab, kita mau bangun hubungan. Ya, apalagi doa. Doa bangun hubungan gimana? Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, bertata dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami. Ya, bukan itu. Tapi esensinya. Esensi doa Bapa kami, itu yang penting. Maksudnya apa? Kalian ambil waktu, kalian say thank you nggak sama Tuhan? Kalian hari ini pas doa, kalian ambil waktu nggak untuk betul-betul Tuhan, maunya Tuhan apa ya? Hari ini Tuhan mau ajarin aku apa ya? Tuhan, hari ini aku lagi struggle banget. Please Tuhan bantu. Kasih aku kekuatan supaya aku bisa berani. Tuhan, aku mau khotbah, nervous banget nih. Tuhan, ajarin aku, kasih aku ketenangan. Supaya aku bisa confident. Itu doa yang benar. Doa yang betul-betul kita real. Tuhan lagi capek. Tuhan, aduh lagi pusing.
Ya Tuhan tahu. Ngapain kita sembunyiin, betul nggak? Langsung aja kita be real sama Tuhan. Nah ini maksudnya doa yang membangun koneksi. Jadi guys, hari ini kita belajar. Datang, berarti kalian mau connect bersama dengan Tuhan. Lewat apa? Saat teduh kita dan doa kita. Nah ini hal yang pertama yang kita sama-sama belajar. Poin yang terakhir, gua udah masuk poin terakhir aja ya. Next. Ya, poin yang terakhir. Yang pertama kita tadi connect ya. Yang kedua adalah kita cast away. Artinya apa? Cast away, ada yang tahu? Cast away? Cast away, ada yang tahu artinya? Buang, betul ya, buang. Ada yang bilang ngusir, enggak, tapi ini lebih ke buang lah ya. Oke, ngusir benar juga sih, cuman lebih gampang dipahami buang ya. Next. Kita lihat lanjutannya ya. Zakheus nih. Setelah akhirnya dia numpang, ya, dibilang gini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, jadi pas Yesus numpang di rumah Zakheus ya, hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Jadi setelah Yesus numpang, apa yang terjadi? Ini Zakheus tiba-tiba mungkin sakau kali ya. Tiba-tiba dia yang tadinya kerjaannya meras, jadi ngapain? Dia balikin uangnya yang dia udah peras. Dan dibalikinnya berapa? Berapa? Berapa banyak? 4 kali lipat dari apa yang dia sudah peras. Kok itu ini dong, gacuan dong. Ya 4 kali lipat lebih gede. Berarti kan artinya ya dia nggak ada pemasukan sama sekali ya. Tapi itulah respon Zakheus. Ya. Dan dia bilang, ya pokoknya Tuhan, aku mau kasih semuanya. Yang gue udah pernah peras, 4 kali lipat gue balikin. Ya apa yang kita bisa belajar hari ini? Zakheus dia mau meninggalkan dosa-dosa dia. Dia mau meninggalkan hari ini hidup lamanya dia. Dia udah ketemu Tuhan, dia nggak mau lagi ya ngelakuin hal-hal yang dosa-dosa itu lagi. Tapi dia mau, oke, ini saya kasih balik, saya mau tobat. Ya, apa yang Zakheus buang hari ini adalah dosa-dosa dia. Dan itulah yang jadi hal yang memberatkan, hal yang jadi beban. Dan Zakheus rela untuk lepas itu. Ya, karena hari ini sebagai orang Kristen, dalam kita menjalani hidup kerohanian kita, hal yang seringkali jadi beban buat kita adalah dosa-dosa kita. Kalau kita hari ini mau datang kepada Tuhan, kamu nggak mau lepasin beban kamu, yaitu dosa-dosa kamu, nggak bisa. Ya, next. Yakobus 4 ayat 8 dibilang gini, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Sama ya, kayak tadi ya. Tahirkanlah tanganmu, dia bilang. Hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hari ini kalau kalian mau datang, kita semua hari ini mau datang menghampiri Tuhan, Tuhan bilang saya akan deketin, saya akan samperin kamu. Ya, tapi kita nggak bisa bawa beban kita, yaitu apa? Dosa. Kamu mau datang ke Tuhan, kamu masih bawa dosa, nggak bisa, itu berat. Makanya hari ini kita perlu cast away atau membuang dosa kita supaya hidup Kristen kita nggak jadi berat. Nah hari ini pertanyaannya gini, kita udah siap belum ninggalin dosa-dosa kalian? Kita udah siap belum hari ini buang beban-beban kalian untuk datang kepada Tuhan? Ya misalnya, hari ini kita datang ke gereja, tapi seringkali kita biarkan Senin sampai Jumat sampai Sabtu, kita masih main-main sama dosa. Nah itu nggak bisa. Itu artinya kalian belum siap ninggalin. Paham ya? Next, apa contohnya? Ya, contohnya adalah kebiasaan buruk untuk males-malesan. Hari ini udah set waktu saat teduh. Ya, oke kok, hari ini jam 7 malam aku mau saat teduh. Wih, bagus. Tapi diajakin Mobile Legends sama temen. Nah, atau lagi khotbah misalnya ya. Lagi khotbah.
Ya, lagi mau denger firman Tuhan, lagi mau memuji Tuhan. Tiba-tiba bukain Mobile Legend, ada panggilan rank. Wah, lebih seru ini. Ya udahlah, khotbah nanti dulu, bisa denger rekaman kan? Ayo. Paham nggak? Ya, ini yang sering kali terjadi, betul nggak? Ya, jadi pertanyaannya kita udah buang itu belum? Bukan berarti nggak boleh main Mobile Legend ya. That's not the point. Tapi pada saat hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kalian siap nggak buang itu? Kemalasan kalian, distraction kalian, untuk datang sama Tuhan. Ini Tuhan lagi pengen punya waktu sama kalian loh. Ya, kalian mau ketemu presiden aja kalian perlu siapin diri. Ya, dengan Bapak Prabowo. Wih, udah beda ya. Ya, kalian aja kan perlu siapin diri, betul nggak? Kalian akan make time. Tapi sama Tuhan kalian make time nggak? Atau seringkali kemalasan itu yang sering mengganggu hubungan kalian sama Tuhan. Ya, apalagi bebal. Kebebalan kalian. Hari ini kita buang nggak? Ya, bebal itu kan gini ya. Udah tahu salah, tapi masih dilakuin. Ya, udah tahu nyontek salah, masih nyontek. Ya, atau misalnya udah tahu rokok salah, masih ngerokok. Ya, ini contoh yang menarik. Ya, rokok sekarang juga zaman sekarang dibungkusnya itu udah ada ya. Gambar-gambar yang serem. Siapa di sini yang nggak tahu rokok itu membahayakan? Pasti semua tahu, betul nggak? Orang dibungkusnya aja udah bilang rokok itu membunuh. Ya, udah lebih ngeri ya. Kalau dulu kan dibilang apa? Rokok itu merusak ya atau apa? Pokoknya intinya masih agak oke lah gitu ya. Tapi sekarang udah terang-terangan dibilang rokok itu membunuh. Semua tahu. Tapi masih rokok nggak? Ayo. Ya, aku waktu itu pernah soalnya ketemu ya habis pulang gereja. Di warung ada yang ngerokok. Apakah itu yang Tuhan mau? Kalau kalian mau datang sama Tuhan, kalian nggak buang itu, sorry, nggak bisa. Ya nggak bisa. Itu yang buat hidup Kristen kalian jadi berat. Dan itu perlu kalian buang. So, next. Hari ini kita belajar guys, 2 hal. Kalau kalian hari ini, kita semua hari ini mau datang kepada Tuhan, kita belajar tentang dari cerita Zakheus. Yang pertama adalah kita perlu make an effort untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat saat teduh kita, lewat doa kita. Dan hari ini kalau kita mau datang kepada Tuhan juga, kita perlu buang semua dosa kalian. Ya, buang semua hal yang hari ini menjadi beban untuk kalian membangun hubungan sama Tuhan. Untuk kalian hidup sebagai seorang Kristen. Dengan hal ini akan membantu kita untuk kita bisa datang dengan hati yang benar. Amin. Itu saja hari ini firman Tuhannya. Semoga membantu kita. Dan mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Allah Bapa yang baik ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kita bisa sama-sama mengambil waktu untuk beribadah dan juga belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami untuk kami benar-benar bisa mengambil ini secara serius. Terkadang memang kami sadar ya Tuhan, dalam hidup kita bisa mempersulit hidup kita sendiri ya Tuhan. Karena hari ini kita nggak rela membuang dosa-dosa kita yang sebenarnya itu merusak hubungan kita dengan Engkau. Yang menjadi beban ya Tuhan, menjadi penghalang ya Tuhan. Atau seringkali hari ini kami datang, tapi tidak benar-benar membangun hubungan dengan Engkau. Ya Tuhan, ajari kami. Berikan kami hati yang juga betul-betul mau humble dan bertobat. Untuk kami betul-betul bisa datang kepada Engkau dengan hati yang benar. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.